Nah pas aku baru parkirin motor, aku lihat ke arah ruang tengah, itu tuh ada bayangan hitam, rambut keriting lari ke arah kamar, dan aku mikirnya itu adalah ponakanku saat itu. Terus kayak suddenly aku melihat ada anak kecil lari di depan pintu, jadi kayak lewat gitu. Gagang pintunya itu tuh langsung kayak bergerak-gerak sendiri, kayak cek. Itu tuh lama banget. Kita yang dari hahihi sampai menoleh ke sana itu hanya cuman bisa terdiam aja sampai itu benar-benar berhenti. Halo Diazen, bertemu lagi dengan saya Ega yang kali ini tak kasat mata dalam konten Dia Misteri. Ada yang berbeda di episode Dia Misteri kali ini. Kami mencoba menggali cerita-cerita horor yang pernah terjadi dari teman-teman redaksi Diadona tanpa skrip dan persiapan. Perlu kalian ketahui, tim redaksi Diadona sebelumnya tak ada yang diberitahu kalau mereka akan diminta bercerita tentang kejadian horor yang mereka alami. Tujuannya adalah untuk menghindari cerita-cerita bohong dan karangan. Sehingga yang kalian dengar setelah ini adalah cerita spontan dari mereka yang pernah terjadi. Mulai dari pengalaman di gunung, di sekolah, hingga di rumah. Mau tahu seberapa menyeramkan pengalaman mereka? Langsung saja. Dengerin baik-baik. Sebenarnya aku tumbuh di dua tempat yang berbeda, di dua daerah berbeda. Yang pertama di rumahnya bapak di Batu, terus yang kedua rumahnya ibu yaitu di sebuah kabupaten di Malang. Ya sama-sama pedesaan, sama-sama masih sepi dan nggak begitu rame kayak di perkotaan gitu. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman horor, sedikit banyak punya dan sedikit banyak juga lupa. Saking terbiasa mungkin kali ya. Kalau di Batu itu di rumahku sendiri. Jadi jadi kebetulan rumahku itu setelah aku pindah ke Tumpang di sana itu kosong. Nah, kosong itu beberapa tahun lah baru disewa orang gitu. Nah, pas waktu kosong itu di sana itu dijadikan semacam tempat berkumpulnya anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda entah di sana menghabiskan malam atau entah itu cuman nongkrong-nongkrong aja gitu. Nah, pernah suatu saat itu, tepatnya itu di kamar mandinya kalau nggak salah. Jadi ada salah satu saudara yang megang kunci di sana. Nah, kemudian waktu malam pas nongkrong, dia itu niatnya mau ke kamar mandi. Nah, mau pulang ke rumahnya sendiri. Agak jauh, jadi dia memilih ke kamar mandi yang ada di rumahku tadi itu. Nah, setelah dia ke kamar mandi, dia masuk terus ke kamar mandi. Ya, tidak ada yang terjadi, semuanya berjalan baik-baik saja. Ya, dia selesai kamar mandi, dia kembali keluar. Nah, kemudian ada salah satu lagi yang ingin menyusul. Nah, yang ingin menyusul tadi ini, dia belum masuk kamar mandi, tetapi sudah ada suara air yang ditumpahkan gitu loh. Kayak biur gitu. Seperti orang mandi katanya, suaranya itu seperti orang mandi. Padahal orang yang pertama masuk tadi itu sudah keluar gitu. Nah, dia terus tetap memberanikan diri, dia tetap masuk. Kemudian setelah masuk nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi ya dia tetap kencing. Entah emang anaknya pemberani atau gimana ya. Dia tetap kencing, kemudian tetap buang air, terus dia keluar dan baru cerita gitu. Nah, setelah dicerita di situ, ternyata orang yang pertama masuk tadi itu mengalami hal yang serupa. Jadi dia masuk kamar mandi yang mana tadi awalnya dikunci. Dia masuk pertama, sebelum masuk itu sudah ada suara kayak orang kalau bahasa Jawanya itu ya, gebyur-gebyur banyu gitu loh. Kayak biur-biur gitu. Nah, berarti dua orang itu mengalami hal yang sama di malam yang sama. Emang dari beberapa cerita orang yang pernah menempati rumahku tadi itu,
emang mengalami hal yang sama. Jadi di kamar mandi itu sering ada kayak suara orang mandi gitu. Tapi ya nggak ada apa-apa. Mereka juga nggak mengganggu, nggak apa. Jadi cuma kayak apa ya? Mungkin cuma say hello dan pingin akrab gitu ya. Tapi aku sendiri sebagai pemilik rumah, sebagai yang menghuni rumah beberapa tahun, aku nggak pernah menemui hal itu, juga nggak pernah apa ya dilihatkan oleh sosok atau apa gitu. Jadi kalau aku awalnya nggak percaya, jadi terus kemudian beberapa orang mempunyai cerita yang sama dan bisa jadi rumahku ini emang kayak ada yang mandi setiap malam, nggak tahu siapa. Aku punya beberapa cerita. Yang mau aku ceritain pertama itu adalah cerita dari orang tuaku yang diceritakan ke aku. Cerita yang pertama itu adalah waktu itu orang tuaku masih terjaga pas tengah malam ke dini hari gitu. Mereka lagi nonton gitu, aku udah tidur. Terus sayup-sayup mereka tuh mendengar suara kuli bangunan pas mereka lagi bawa material bangunannya gitu, teman-teman. Kayak ngedorong gerobak, terus pokoknya suara orang riuh gitu deh, yang orang bolak-balik, kayak orang nyekop, kayak gitu-gitu. Itu dari arah suaranya sih itu di depan rumah kita, pokoknya mereka bolak-balik gitu di depan rumah kita gitu, ngarah dari titik A ke titik B gitu. Wujud mereka akhirnya ngintip lewat jendela, ngelihat ke arah suara itu, tapi ya gak ada orang pun. Itu dini hari. Tapi mereka beneran berdua mendengarnya, jadi bukan salah satu. Jadi orang tua aku tuh saling make sure kayak, Pak denger kan gitu, kata mamaku. Terus bapakku bilang, iya denger juga. Dan kita nggak tahu, mereka nggak tahu saat itu asal suara dari mana. Itu sih yang janggal sekali. Besoknya mereka langsung nyeritain ke aku kejadian yang mereka alami dini hari tadi. Cerita kedua masih datang dari cerita bapak saya. Waktu itu pas beliau masih muda. Biasalah pulang nongkrong tuh agak yang tengah malam gitu, dan tempat nongkrongnya waktu itu nggak jauh dari rumah beliau, jadi jalan kaki tuh pulangnya. Kebetulan ada di satu titik dia udah pisah sama teman-temannya, jadi mengarah ke rumah beliau tuh jalan kaki. Saat itu masih tahun berapa ya? Ya 80-an gitu deh. Kan masih banyak kebun-kebun gitu kan di sekitar rumah bapak. Nah jadi pas beliau melewati sebuah kebun, di sebelah kiri beliau itu adalah kebun pisang. Nah, dari nggak jauh dari jarak beliau itu, beliau melihat seekor sapi. Jadi posisinya itu ini batang pisangnya. Nah, dia melihat pantat sapinya di sini. Secara logika, kepala sapinya di sini dong. Nah, bapakku tuh jalan lewat sini, tapi ya sapinya setengah aja, nggak ada kepalanya. Dan kalau kita mau logikakan sapinya lagi badannya bengkok apa gimana kan? Gak mungkin ya, karena pohon pisangnya pun gak yang gede-gede banget. Jadi ya, itu harusnya kan ini nih, badan sapinya gini kan. Yaudah ini bagian belakang, nih bagian depan. Tapi yang kelihatan cuma bagian belakang doang. Bagian depannya gak ada. Tentu saja ayah saya lari terbirit-birit setelah melihat itu. Nah kemudian di Tumpang, nah kalau di Tumpang ini sebenarnya agak banyak ya. Mengingat di Tumpang juga masih sepi, dan rumahku juga di Tumpang itu kayak di bawah kebun pring. Jadi kalau bahasa Jawanya itu di bawah barongan. Jadi posisinya di belakang sendiri gitu. Nah pada suatu saat pas apa ya COVID kalau nggak salah, masih tahun-tahun COVID, itu kan kayak apa ya, banyak orang yang meninggal, dan ya entah itu anak apa orang hamil, orang tua gitu. Kebetulan di sana itu ada beberapa orang yang meninggal, dan meninggalnya itu di dalam jangka waktu yang singkat gitu. Jadi misal 7 hari ada berapa orang yang meninggal, 3 hari gitu. Jadi kayak orang meninggal itu seperti susul menyusul gitu. Nah pada suatu saat seperti di daerah-daerah lainnya ketika COVID, apa ya namanya dulu itu, pembatasan sosial itu apa? Bukan lockdown, entah itu apa istilahnya, PSBB. Nah PSBB, nah ketika itu kan kalau malam kan banyak orang yang berjaga ya. Nah kebetulan waktu itu yang mengalami saya dan teman-teman saya, ketika berjaga ya layaknya orang jaga malam, jadi keliling gitu. Nah
posisinya di rumahku itu setelah kebun bambu, kebun pering itu adalah sawah. Nah, adalah salah satu seorang yang nggak sengaja atau entah gimana dia itu melihat ke arah sawah. Nah, di arah sawah itu terlihat beberapa gerombolan api yang kayak jalan bareng gitu. Kemudian dia seolah-olah kayak speechless atau entah tertegun atau kayak tercengang gitu ya. Terus beberapa orang menyadari kalau bahwasannya anak ini tercengang, kemudian aku dan teman-temanku itu langsung kayak ikut respon ngelihat, dan kita melihat hal yang sama. Kemudian kita kayak saling tatap gitu loh, kayak apakah ini benar, apakah ini real atau apa cuma halusinasi atau gimana. Ternyata kita semua melihat hal yang sama. Jadi itu kayak ada berapa api yang sama gitu, berapa api banyak kayak rombongan gitu. Dia berjalan bareng gitu, seret gitu. Gak ada yang bicara satupun di antara yang melihat tadi, kayak semuanya kayak yang gak percaya kayak apa gitu. Terus selesai semuanya kembali dan masih kayak shock dan gak ada yang berbicara gitu, kayak gak ada yang mau membahas. Terus keesokan harinya kita cerita, terus beberapa orang ada yang mengatakan bahwasannya ya kalau emang misalnya di beberapa hari ada orang meninggal di dalam waktu yang sama, dan kemungkinan besar kan waktu COVID itu kan bisa dikatakan wabah ya. Itu kayak kalau orang Jawa itu bilangnya pagebluk Nah, itu adalah hal yang emang beberapa kali terjadi ketika ada pagebluk itu, jadi kayak rombongan api yang jalan dari desa ke desa ketika ada orang meninggal. Kalau pagebluk itu gitu. Menurut kepercayaan orang sana gitu. Ini ceritanya sebenarnya di rumah sendiri kebetulan, yang sampai sekarang juga masih ditempatin di kamarku, tapi untungnya sekarang jadi kayak walk-in closet gitu di rumah. Dulu ini kamarku di dekat kamar mandi. Posisinya aku lagi di kamar sendirian main HP, terus kasurnya itu yang tanpa dipan, jadi yang di bawah di lantai gitu kasur. Terus itu lantai 2, dan di waktu yang sama itu ada adikku yang waktu itu masih TK atau SD gitu, masih kecil lah pokoknya. Main sama sepupu yang seumuran di bawah. Adikku cewek, sepupuku cowok. Terus aku main HP ngadep ke pintu. Nah, pintu di luar itu, depan itu seberang kamarnya kakakku cowok, sebelah kamar kakakku cewek. Terus kayak suddenly aku melihat ada anak kecil lari di depan pintu, jadi kayak lewat gitu. Terus aku nggak mikir apa-apa, soalnya kan aku mikirnya karena ada anak kecil di bawah, jadi kayak oh ya wes, anak-anak berarti sempet naik ke atas buat lari-larian atau apalah. Tapi kok posisinya setelah aku lihat yang lari-lari itu, kok suara adikku dan sepupuku ini masih di bawah. Terus siapa nih yang di atas? Akhirnya aku teriak lah, aku panggil nama adikku, terus aku tanya, kamu habis ke atas sama si sepupuku ini? Terus dia jawabnya, enggak, dari tadi di bawah. Nah, langsung kepikiran, tapi emang jelas banget itu ukuran anaknya, tinggi badannya itu persis kayak sepupuku, dan ya seukuran lah sama adikku dan sepupuku itu. Terus akhirnya aku turun ke bawah, posisi orang tua lagi nggak di rumah. Terus setelah mereka datang, akhirnya aku cerita-cerita. Terus mereka mencoba untuk memvalidasi kebetulan ada saudara yang ya bisa lihat gitulah, orang pinter lah ya istilahnya. Ternyata ya memang saat itu ada yang lewat, karena rumahku ini di pojokan, di gang itu di pojokan, dan dempet sama gang sebelah. Terus kan katanya memang rumahku ini sering gitu loh buat lewat, jadi kayak dari gang sebelah ke gangku gitu. Jadi ya yang tak lihat malam itu ya memang ternyata si anak kecil lewat itu sih. Sudah itu saja, tapi ya cukup merinding sih waktu itu, soalnya posisi emang di kamar di atas sendirian, terus di bawah anak-anak, jadi ya merinding disco ya kak.
Kali ini saya mau menceritakan pengalaman yang cukup janggal ya di rumahku sendiri. Ini kejadiannya ya beberapa tahun yang lalu, waktu aku masih tinggal sama orang tuaku sama kakakku juga. Jadi aku ceritakan dulu. Jadi aku tuh kamarku dulu itu ada di lantai 2. Di lantai 2 itu menghadap ke jemuran. Jadi biasanya habis nyuci baju itu jemurannya itu ada di depan kamarku, yang notabene itu atapnya itu kayak bening gitu loh, jadi matahari tetap bisa masuk. Nah, biasanya yang nyuci baju itu kan kakakku, biasanya kalau nyuci baju itu lewat di depan kamarku. Kalau aku biasanya malam gitu, itu aku lagi tiduran di kamar, goleran gitu, pintunya aku buka, jendelanya juga aku buka juga. Itu kelihatan kalau ada orang lewat, kayak kakakku lewat terus lagi jemur pakaian gitu malam. Itu ya udah biasa gitu loh, hal kayak gitu. Nah, suatu hari kakakku juga lagi nyuci, terus habis itu dia lewat di depan kamarku. Tapi aku posisi masih ya mainan HP sambil goleran gitu. Tapi kan kayak apa sih kalau bilangnya tuh ekor mata ya. Ekor mata kita kan bisa ngerasain kalau ada yang lewat gitu. Ya itu aku anggap biasa kan, cuman kakakku mungkin lagi nyuci nyemur pakaian gitu. Setelah itu aku turun. Kalau misal aku mau turun ke bawah itu kan pintu kamarku langsung menghadap ke tangganya. Nah, tapi aku juga kelihatan itu di kayak jemuran kayak gitu. Tapi karena kondisinya malam, itu gelap, cuman cahaya, salah satu sumber cahayanya cuman dari kamarku aja. Itu ya sekilas ada kayak ya mungkin kakakku ya yang lagi jemur kayak gitu. Akhirnya aku tetap turun. Waktu aku lihat ke bawah, kakakku ternyata ada di ruang TV. Loh, kok ada di ruang TV? Oh, mungkin itu ayahku, karena aku kan waktu itu tinggalnya sama kakakku dan ayahku juga di rumah. Mungkin ayahku yang lagi jemur pakaian. Akhirnya aku ke dapur. Di dapur ternyata juga ada ayahku juga ternyata. Terus aku agak aneh loh, kok semuanya ada di bawah lah. Terus yang aku lihat itu siapa? Akhirnya aku, karena nggak tahu ya, waktu itu nggak ada rasa takut sama sekali, aku langsung beneran ngecek, aku periksa itu di jemuran itu yang gelap banget. Ya emang nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jemur kayak gitu. Dan aku baru ngerasain, aneh ya. Itu waktu ya udah kondisinya udah sepi gitu loh. Jadi waktu kejadian itu aku malah kayak adrenalinnya naik, jadi berani aja kalau meriksa. Ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Itu sih kalau cerita yang agak janggal di rumahku. Ya, ini ceritanya di rumah. Waktu itu siang hari, di rumah kebetulan nggak tahu kenapa sepi. Terus cuman ada aku sama adikku. Aku ngikutin adikku ke kamar. Terus adikku tuh keluar. Nah, aku ngikutin dia keluar, tapi nggak tahu kenapa pas aku keluar kamar tuh kan langsung ke ruang tengah di rumah. Itu ada nenekku, jelas banget jalan ke arahku. Padahal nenekku udah meninggal nggak lama dari hari itu. Terus tapi nenekku waktu itu penggambarannya itu lebih ke kayak hitam putih gitu loh. Bukan yang berwarna-warni kayak manusia gitu, nggak, kayak pucet terus warna hitam putih. Dandanannya kayak hari-hari biasa, rambutnya disanggul gitu. Habis itu pakai daster batik. Itu aku lihatnya sekilas, jadi aku lurus banget sama orangnya lurus. Habis itu aku sekilas aja seret ke kanan, tapi aku langsung lihat ke arah tadi lagi, tapi nggak ada nenekku tadi. Terus aku nggak tahu kenapa suasana pas itu emang tiba-tiba senyap aja, dan adikku nggak ada yang tadi aku ikutin. Terus aku langsung otomatis ketakutan banget dan langsung lari keluar rumah waktu itu, kelas 2 SD. Jadi kayak aku pikir
ya aku langsung cerita ke orang tua sih waktu itu. Terus orang tua kayak bukan kali, kayak ya udah lah ya, aku bisa apa, nggak ada yang memvalidasi juga. Udah ada waktu itu aku tetap mempercayai kalau itu emang mungkin nenekku pengen say hi aja kali ya, kayak pamit gitu. Abis itu ini lanjut ke SMP, masih di rumah. Jadi tiap pagi itu aku selalu naik bis kalau mau ke sekolah, ada bis sekolahnya gitu. Terus kalau naik bis sekolah itu harus siap semuanya jam 5:30 pagi, soalnya berangkatnya pagi. Otomatis aku bangunnya jam 5 kurang buat siap-siap. Jadi aku mengalarm lah HP aku waktu itu jam 5 kurang, tapi pas aku bangun masih setengah sadar. Yang aku lihat itu di sebelah kaki aku ada, aku nggak tahu kenapa aku mendeskripsikan itu seorang cewek, soalnya rambutnya panjang, duduk di sebelah kakiku. Yang kelihatan tuh cuma punggung, tapi ketutup rambut gitu loh. Di situ aku kayak otomatis nggak sih, kayak bangun tidur masih setengah sadar lihat gituan, langsung takut, langsung kayak deg-degan. Terus aku berusaha untuk tidur lagi, kayak aku masa bodoh mau telat apa gimana, aku nggak ikut berangkat pakai bis sekolah itu. Aku tidur lagi sampai matahari terbit. Dan akhirnya aku ngedengar ibuku udah bangun juga, aku baru berani buat bangun. Di situ aku kayak ya udah, aku ketinggalan bis dan segala macam, aku dimarahin karena hal itu. Terima kasih hal itu. Habis itu ini kayaknya zaman-zaman udah kuliah kali ya, masih di rumah juga. Jadi itu aku pas udah habis maghrib gitu, aku keluar kan. Terus pakai motor sama adik aku. Di rumah tuh rame-rame aja kok, ada orang tua juga. Terus aku itu kayak memarkirkan motorku di garasi. Nah, garasiku ini ada jendela menuju ruang tengah dan gak ada kacanya, cuman kayu jendela itu aja, jadi bolong. Nah, pas aku baru markirin motor, aku lihat ke arah ruang tengah, itu tuh ada bayangan hitam, rambut keriting lari ke arah kamar. Dan aku mikirnya itu adalah ponakanku saat itu. Jadi aku nggak ada rasa takut apa-apa sih. Kayak aku langsung tanya aja, loh, si adik lagi di rumah? Mah, enggak. Langsung aku cek ke dalam kamar yang tadi dia lari, emang nggak ada. Jadi kayak, oh ya udah, nggak takut sih, cuman kayak nggak, kok bisa banyak orang, cuman aku. Waktu itu cuman aku doang yang diliatin. Nggak tahu ya orang-orang lihat apa enggak, soalnya orang-orang selalu kalau aku ceritain tuh denial semua gitu loh. Jadi kayak aku sendiri di sini. Habis itu kalau di rumah lagi, kejadiannya itu 2016, sekitar tahun itu, aku tuh suka begadang. Jadi kadang sampai satu rumah udah tidur, aku belum tidur sampai jam 1, jam 2-an gitu. Lagi suka-sukanya nonton YouTube. Terus di kamar aku sendirian. Habis itu nggak tahu kenapa, aku kan pisah kamar sama adikku. Terus pas di kamar tuh masih aku nyalain juga kamarnya. Pintunya itu ketutup, tapi yang nggak rapat banget, tapi nggak ketutup, nggak kelihatan ruangan tengah gitu. Habis itu nggak tahu gimana, tiba-tiba gagang pintunya itu yang gini, ceklekan gini, itu tuh kayak dipukul gini, dek. Habis itu pintunya kayak diginiin, digedor sekali doang, dek. Terus aku dengan muka bete aku pikir itu ada aku yang iseng. Aku udah kayak nungguin, kalau ada bayangan tuh harusnya kelihatan kalau ada orang lewat gitu. Tapi itu aku tungguin gak ada sama sekali. Dan kayaknya aku digodain dan disuruh tidur kali ya. Terus aku, tapi gak tahu kenapa pada saat itu gak takut sama sekali, kayak biasa aja. Terus aku masih lihat YouTube bentar. Terus gak lama aku tidur, aku tutup lagi biasa. Tapi besoknya aku baru sadar, kayaknya itu hal yang gak biasa gak sih. Jadi kayak aku cerita pun ya kayak udah biarin, nggak lagi godain biasa kali, kayak ya udah gitu lagi sih. Bener kalau kejadian di rumah tuh nggak tahu kenapa, cuman aku doang yang digodain karena aku beberapa kali pas tidur, setengah tidur, pas bangun tengah malam terus setengah sadar gitu, kayak kedengeran ada yang garuk-garuk di
dinding kamar gitu loh. Nah sebelah dinding kamar tuh pada saat itu masih sawah, masih belum ada rumah dibangun. Jadi kayak aku pas itu kayak sedikit sadar, apa ya, kayak ini aneh banget. Aku berusaha tidur sih pada saat itu. Besoknya aku bilang, katanya udah lupain aja lagi-lagi. Jadi aku pernah juga waktu tengah malam setengah sadar lagi-lagi kebangun, kedengaran suara kursi plastik ditarik kayak digeret di satu ruangan gitu. Tapi waktu besoknya aku konfirmasi, itu cuman aku doang yang dengar. Jadi kayak entah itu cuman mimpi atau gimana, aku kurang paham juga. Kurang lebih itu sih di rumah. Pengalaman selanjutnya ini aku rasakan sendiri. Ini bukan pengalaman yang mistis, tapi ini apa ya, religius sih menurutku. Karena waktu itu pas aku SMP kelas 3 kalau nggak salah, aku berkesempatan untuk mengunjungi desa adat Trunyan, namanya di Bali, teman-teman. Kalau kalian googling pasti banyak banget referensi tentang desa ini. Jadi kalian cari aja, takutnya kalau aku yang cerita nanti salah gitu. Jadi aku menceritakan pengalamanku saja. Waktu itu aku bersama teman-teman OSIS ke sana untuk yang teman-teman Hindunya sembahyang, karena di sana ada pura juga. Jadi yang non Hindu ya udah turut aja ikut ke sana gitu. Setelah sembahyang kami pergi ke kuburan desa adatnya. Yang unik dari desa ini, mereka itu punya kuburan yang tidak menguburkan menyeluruh si mayat-mayat ini, tapi hanya diletakkan saja di atas tanah. Jumlah kuburan ini ada 11, karena dipercaya kalau lebih dari 11 maka aroma busuknya akan tercium. Jadi yang bisa dinetralisir oleh pohon trunyan ini hanya 11 mayat saja. Jadi mayat ini kayak digalikan tanah sedikit aja gitu teman-teman, nggak yang sampai dalam gitu, kayak cuma sekedar aja biar agak lebih cekung gitu. Kemudian mayatnya akan ditaruh di sana sampai akhirnya berubah menjadi tulang belulang. Dan kemudian setelah mayat itu ditaruh, akan diberikan pagar bambu gitu yang kayak gini. Gitu nih, ini mayatnya di sini, nanti dikasih pagar bambu gitu untuk melindungi si mayat ini. Mayat ini akan ditaruh bersama barang-barang yang dia sukai selama hidup, seperti kain-kain yang dia paling suka, baju-baju yang dia suka gitu segala macam. Jadi kalau teman-teman ke sana setelah naik tangga batu, kalian akan melihat pohon trunyan yang tinggi dan besar sekali, terus melihat kuburannya dan tulang belulang berserakan di tulang belulang badannya berserakan di kiri kanan. Kemudian ada kayak etalase dari batu gitu. Nah, tempat ini tuh nanti panggung kecil ini yang tempat khusus untuk tengkorak-tengkorak dari orang yang dikubur di sana. Kayak gitu. Dan juga berserakan barang-barang yang barang-barang kesukaan dari mayat-mayat yang ditaruh di sana gitu, dari gelas kopi, sisir, cermin, apapun itu akan turut diletakkan di sana gitu bersama para mayat ini. Kalau kalian beruntung kalian akan menemukan mayat di sana, tapi kalau tidak berarti kosong aja gitu kuburannya. Nah, pas aku ke sana, aku beruntung karena ada satu mayat perempuan yang sedang dikuburkan di sana. Kondisinya kalau kalian sering nonton film Mumi seperti itulah, yang tinggal kerangka dan kulit, terus kulitnya sudah berwarna coklat gelap, terus dengan muka yang udah kayak menganga gitu, mata yang merem keriput seperti mumi yang ada di film, persis seperti itu. Rambutnya udah hampir habis, pokoknya udah hampir jadi tengkorak. Tapi ini, keajaiban Tuhan sekali ya, beneran gak ada baunya. Beneran tidak ada baunya, itu beneran buat aku amazed sekali bahwa itu nyata gitu loh. Aku datang ke sana dan itu nyata sekali, tidak ada aroma yang aneh-aneh. Pantangan di sana kita tidak boleh membawa apapun kembali dari sana, karena kan banyak banget barang yang bisa banget diselipin ke tas kalau ada pengunjung yang mau curang gitu ya, karena mungkin kan banyak orang bakal jadi jimat apa gimana gitu. Tapi ya akhirnya pantangannya diberikan tidak boleh membawa apa-apa untuk kembali. Jadi waktu aku kecil tuh aku sering tinggal di rumah nenek dan kakek. Kebetulan kawasan kos-kosan yang zaman dulu tuh orang kalau stres tuh nggak ke psikolog tapi bunuh diri. Jadi di lokasi perumahan itu kerap terjadi anak kos bunuh diri. Nggak sering-sering amat sih, cuman kayak ya ada lumayan lah, belasan mungkin atau berapa selama aku hidup di situ. Terus kebetulan di kawasan itu rumahnya lumayan agak gede-gede gitu ya. Jadi kayak agak serem gitu kan. Terus
rumah itu emang terkenal kayak agak serem gitu. Beberapa orang tuh kayak kadang ngerasa tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah malam-malam. Terus abis itu ada yang kayak ngerasa bau wangi-wangian tengah malam gitu. Dan bahkan itu baunya tuh nggak cuman kebau di satu rumah, bisa sampai 2-3 rumah gitu. Karena keesokan harinya pasti tetangga itu memvalidasi, kemarin bau nggak sih wangi-wangian kayak gitu. Terus aku bayi katanya tuh sering menangis setiap maghrib. Jadi setiap maghrib tuh aku akan selalu nangis, dan nangisku tuh kenceng banget sampai aku tuh beberapa kali dibawa ke dukun. Setelah itu udah agak gedean, memori masa kecil emang aku nggak banyak inget ya, cuman yang paling aku inget, aku tuh pernah ngeliat kayak ada yang ngegantung di dekat meja makan. Jadi dekat meja makan tuh ada kayak apa ya, segitiga gitu di atas mejanya, segitiga yang kayak penopang kayu gitu, dia tuh bergelantungan. Terus abis itu aku cuman kayak diem aja. Terus besoknya aku baru bilang kayak ada yang aneh deh di situ gitu doang. Itu kejadian pertama. Terus kejadian selanjutnya yang aku inget tuh, aku suka nangis dulu waktu kecil. Jadi kayak aku tuh diapain dikit gitu nangis, dimarahin dikit nangis, diomelin dikit nangis gitu. Suatu hari aku marah sama orang tuaku, terus aku nangis. Orang tuaku ada di ruang TV dan semua orang ada di ruang nonton TV gitu. Terus aku masuk ke kamar depan yang jaraknya nggak jauh nih, ruang TV-nya di sini, terus ini kamarnya gitu. Cuman tinggal seret gitu. Cuman kamarnya kondisinya lampu mati gitu. Terus abis itu aku nangis sesenggukan di situ sendirian, sok-sok berani. Tiba-tiba tuh ada yang kayak, dok 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 gitu 2 kali. Terus dok 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 gitu lagi. Dan itu berulang. Dan aku cuman kayak nangis aja karena waktu itu alah apa sih gitu. Udah, kejadian itu terulang lagi gitu. Aku nangis lagi dan aku masuk kamar lagi gitu. Di hari lainnya tuh kejadian lagi dok 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 gitu. Dan selalu ritmenya tuh ketukannya selalu 2 kali berhenti. 1 2 berhenti, 1 2 berhenti gitu. Dan pada saat itu dapat dipastikan nggak ada orang yang lagi di luar gitu. Karena pagar dikunci ya, nggak mungkin orang masuk gitu. Terus pintu rumah udah dikunci, nggak mungkin orang ada di luar gitu. Dan dipastikan semua orang tuh kalau jam segitu ya kumpul di ruang TV, nonton TV bareng, makan di situ. Itu kejadiannya. Jadi yang aku ngeliat sosok bergelantungan tuh aku nggak bisa ngeliat kakinya, aku nggak ngeliat tangannya, pokoknya nggak ngeliat apapun gitu pokoknya. Tapi kayak sosok, terus abis itu dia pakai putih, terus dia kayak di segitiga itu kaki tangannya ngepegang gini, terus kakinya naik ke atas, jadi tangan dan kaki itu sejajar ya, sejajar di tiang gini. Terus dia ngegantung gitu, set pelan-pelan gitu. Itu sih. Terus kayak aku nggak inget sih responnya waktu itu histeris atau apa, mungkin karena masih kecil ya, jadi kayak apa sih itu, pas mikirnya cuman yang kayak gitu doang, nggak yang sampai teriak ngerasa itu aneh atau apa. Cerita selanjutnya adalah ini saat aku masih kecil sekali, masih segini, bercanda. Pas aku masih TK kalau nggak salah. Jadi aku menginap di rumah teman aku. Rumah teman aku tuh di sebuah BTN gitu yang lingkungannya tuh masih lumayan sepi dan masih agak di dalam gitu. Jadi masih banyak rumah-rumah yang kosong, masih banyak tanah-tanah yang kosong gitu. Saat itu adiknya temanku baru banget lahir beberapa hari. Nah, terus pas aku nginep di sana, malam-malam itu terjadi keriuhan di luar rumah pas tengah malam. Kita yang kecil mah ya udah tetap di dalam rumah dan tidur gitu. Akhirnya besok kami diceritakan ternyata keriuhan itu adalah berasal dari orang-orang dewasa nih, orang tua yang keluar karena mereka melihat monyet di atap rumahnya temanku. Monyet itu tuh katanya berukuran yang kayak nggak normal karena gede sekali. Terus kayak dia diem di sana aja, nggak yang takut sama manusia, bahkan dilempar-lempar batu pun si monyet itu tidak pergi gitu. Dan ya itu cukup seram karena
ya identik dengan anak bayi yang baru lahir masih merah, kayak masih banyak yang ngincer itu, I don't know. Karena kayak ayahku cuma mendengar di dekat rumah dia dulu tuh ada kolam pemandian untuk dipakai warga desa, dipakai bersama gitu. Lagi-lagi pas tengah malam beliau mendengar ada suara orang yang mandi gitu, terus ngecek aja gitu, kali aja temennya yang kayak ketemu di tengah malam kayak, bro ngapain mandi malam-malam, pas dicek ternyata ada orang, tapi pas noleh itu yang mukanya kayak kepalanya ada cuma yang mulut nggak ada, mata nggak ada, gitu-gitulah. Terus saya, bapak saya lagi-lagi lari terbirik-birik. Berarti dipanggil. Jadi kayak gitu kan ada belakang, terus udah noleh tuh kayak udah. Serem sih. Cerita yang kedua ini aku mau menceritakan pengalamanku waktu di kantor sebelum aku kerja di sini. Jadi dulu itu aku wartawan di salah satu media lokal. Itu jadi kerjaannya kalau wartawan itu kan siang kita keliling cari berita, terus habis itu sore itu di kantor kita nulis berita yang sudah kita dapat di lapangan. Itu biasanya pulang ya agak malam lah, antara jam 8 sampai jam 10 lah. Itu hampir setiap hari kayak gitu. Nah, suatu hari di kantorku ini kita udah ngelakuin proses editing gitu ya. Itu malam kondisinya habis Isya kalau nggak salah, jam 7 lebih lah. Jam 7 lebih mau jam 8 itu. Itu memang semua kerjaan udah selesai. Jadi di kantor itu kita sudah tinggal 3 orang aja. Nah, tapi kita nggak langsung pulang waktu itu. Kita lagi ngopi-ngopi di kantor. Bener ya, cerita-cerita sampai hahi, bener-bener sampai ketawa itu yang sampai teriak-teriak kayak gitu. Jadi kita tuh waktu itu di tempat itu kayak di tempat hallnya gitu ya. Ada meja pingpong, kita itu di situ tuh duduk di situ sambil ngopi-ngopi. Nah, di sebelah kita itu ada kayak ruangan khusus buat manajer, yang notabene itu jam 8 udah nggak ada siapa-siapa di situ kan, dan pintu itu terkunci. Cuman kita masih bisa melihat di dalamnya karena itu kayak kaca buram gitu loh. Kaca buram gede banget, jadi kita masih bisa kelihatan. Tapi kondisi memang kunci pintunya dikunci kayak gitu. Nah, kita waktu itu habis hahi, bener-bener yang ngopi, terus habis itu ya bercanda-bercanda. Secara tiba-tiba itu di kantor bener-bener cuman bertiga di ruangan itu bener-bener nggak ada siapa-siapa. Tapi secara tiba-tiba itu kayak gagang pintunya itu langsung kayak bergerak-gerak sendiri, kayak cek. Itu lama banget. Kita yang dari hahihi sampai menoleh ke sana itu hanya cuman bisa terdiam aja sampai itu bener-bener berhenti. Udah kita bener-bener cuman berhenti lihat itu doang, terus nggak ngomong apa-apa. Habis itu ya udah, kita ayo pulang kayak gitu akhirnya. Itu bener-bener yang nggak tahu, di luar logika banget. Terus logikanya gimana caranya nggak ada orang di sana tapi itu pintu bisa gerak-gerak sendiri. Itu benar-benar di luar nalar banget. Dan kondisi kita benar-benar lagi hahihi terus ada kayak gitu, itu kan benar-benar kayak kaget banget kan. Dan kita mikir ada siapa di dalam, itu nggak ada siapa-siapa, soalnya manajer itu pasti jam 4 udah pulang, dan di kantor itu juga udah cuman bertiga doang. Itu pengalamanku di kantorku yang lama, yang sampai sekarang aku masih bingung itu gimana logikanya kayak gitu. Ada salah satu, jadi itu kan pintunya. Nah, yang di sebelah sini tuh pintunya yang tadi itu. Nah, di sebelah sini itu tuh kaca juga yang langsung menghadap ke kayak halaman samping. Nah,
setelah kejadian itu kita udah mau pulang, temenku ternyata langsung melihat kayak sosok sekelibat itu di apa namanya, di yang kaca yang halaman samping itu tadi, itu langsung kayak gitu. Dan itu dia nggak bilang apa-apa, dia cuman terdiam gitu. Loh, kenapa mas? Aku cuman bilang gitu. Tapi itu aku sambil merinding, dia belum nyeritain apa-apa, aku merinding gitu. Ada orang lewat cuman sekelibat gitu. Dan itu di kejadian yang sama setelah itu apa namanya, yang pintu itu sih. Di situ setelah itu aku di sana udah nggak pernah ada lagi kejadian kayak gitu. Cuman sekali doang itu kayak gitu di luar nalar. Cerita ketiga ini di kantor juga, tapi di kantor yang baru. Di kantorku yang baru itu waktu itu aku shift malam ya, shift malam itu berdua sama temenku, namanya Yoyo, namanya Yoyo, cuman berdua aja waktu itu, karena yang shift pagi kan tentu udah pulang. Kita waktu itu kondisi jam 9, jam 10-an kurang lebih ya, agak lupa, pokoknya malam waktu itu. Pokoknya kondisi cuman kita berdua aja yang ada di kantor. Jadi kantorku itu ini meja kita menghadap ke komputer kita ya. Nah, sebelah kiriku itu tuh ada kayak kaca besar banget yang kita bisa lihat di balik kaca itu langsung ke halaman belakang kantor kita kayak gitu. Kalau misalnya kondisi malam itu kan ya gelap, tapi cuman kelihatan ada pepohonan lah di situ, sama ya nggak pepohonan, cuman satu pohon ya, ada pohon sama ya kayak tamannya gitu lah, kita lihat kayak gitu. Nah waktu itu kondisinya malam, aku lagi ngerjain ya kerjaan lah di kantor itu sama temenku. Tiba-tiba di ekor mataku itu aku melihat di baliknya kaca itu ada kayak warna putih lah, kurang lebih warna putih loh ini. Itu kayak melayang nih, terus sekelebat gitu kan, kayak ada di luarnya situ. Terus aku tengok gini, itu nggak kelihatan lagi, nggak ada apa-apa. Itu terus, tapi aku nggak cerita sama temen sebelahku itu. Temen sebelahku aku nggak cerita apa-apa, kita cuman kerja biasa. Habis itu kita pulang. Besoknya kita waktu sorenya kita kan shift sore sampai malam ya. Sorenya kita ketemu, terus aku baru cerita. Aku kemarin lihat ada kayak putih gitu loh di sini. Ternyata yang temanku itu juga sama, aku juga melihat kayak aku juga lihat kayak gini. Terus kita sama-sama ngomong bareng itu gini, putih kayak gitu. Jadi kita melihat sosok yang sama kayak gitu. Kita melihat sosok yang sama, tapi kita di waktu di kejadian itu kita nggak ngomong sama sekali, karena kayaknya kok nggak enak ya kamu diomongin kayak gitu. Itu sih yang agak janggal di kantorku yang baru. Terima kasih telah klik video ini. Semoga apa yang terjadi pada mereka segera menimpa kalian dalam waktu dekat. Jika kalian memiliki pengalaman horor, kirimkan cerita kalian di email kami redaksi@diadona.id dengan subjek Dia Misteri. Jangan lupa subscribe dan share video. See ya.